Pertama, Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia, dan mereka juga mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Finlandia mempunyai tingkat kelulusan sekolah menengah ke atas tertinggi di dunia, mencapai 99% kelulusan. Terus dalam tes internasional, murid Finlandia selalu konsisten mendapatkan peringkat teratas di membaca, matematika, dan sains, dan mereka bisa berhasil tanpa memberi PR yang banyak ke murid-murid mereka. Nah, jadinya hari ini kita akan membahas mengapa Finlandia mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia dan apakah sistem pendidikan Finlandia bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, profesi guru di Finlandia itu sangat dihormati. Menjadi guru di Finlandia itu tidak mudah. Hanya 8 universitas yang menawarkan program magister atau S2 yang diperlukan untuk mendapatkan kredensial mengajar. Mereka harus mendapatkan S2 termasuk mempelajari pedagogis atau ilmu seni untuk mengajar dan praktik mengajar. Hanya 1 dari 10 orang yang melamar untuk menjadi guru diterima menjadi guru. Itulah kenapa profesi guru sangat diincar di Finlandia, dan karena persaingan yang tinggi itulah yang akhirnya menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Kan misalnya kita ada di persaingan, kita selalu ingin jadi yang terbaik. Oleh karena itu, calon guru di Finlandia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Selain itu, gaji guru di Finlandia pun cukup besar, mengetahui beban kerja mereka yang rendah dibandingkan guru Indonesia. Guru di Finlandia itu hanya mengajar selama 3-5 jam per hari di kelas, selama 5 hari seminggu tentu saja. Selain itu, mereka juga menghabiskan 2 jam seminggu untuk professional development atau pengembangan secara profesional. Selain itu, guru di Finlandia diperbolehkan untuk membuat kurikulum sendiri sampai evaluasinya. Di Finlandia, profesi guru dihormati layaknya pengacara atau dokter. Terus anak Finlandia itu memulai sekolah di umur 7 tahun. Pemerintah Finlandia berpendapat, kesiapan mental anak-anak ketika memasuki dunia sekolah adalah hal terpenting, dan usia 7 tahun ini dianggap sebagai usia terbaik. Memang, ini terbilang telat jika dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk Indonesia beberapa tahun silam. Tetapi ini tidak lantas menjadikan anak-anak di Finlandia ketinggalan dalam pelajaran. Sebaliknya, mereka justru menjadi sangat kreatif. Mereka juga bisa memecahkan masalah sendiri. Hal ini terbukti dari tes International Program for International Student Assessment atau PISA, di mana anak-anak Finlandia menempati peringkat pertama. Terus Finlandia sangat peduli terhadap anak-anak mereka. Pemerintah Finlandia memberikan social safety net atau bansos lah, atau bantuan sosial kalau di Indonesia, kepada para keluarga, terutama keluarga berpendapatan rendah. Terus pemerintah Finlandia juga memberikan baby box atau box bayi yang di dalamnya terdapat perlengkapan bayi untuk keluarga yang mempunyai bayi yang baru dilahirkan. Terus child care atau perawatan anak juga disubsidi sama pemerintah Finlandia. Jadinya itu memperbolehkan atau mempermudah keluarga di sana untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah dasar. Selain itu, Finlandia juga menyediakan TK dan tempat penitipan anak yang gratis dan berkualitas, dan lebih dari 97% anak usia 3-6 tahun memanfaatkan TK atau tempat penitipan anak tersebut. Guru-guru pendamping minimal memiliki gelar sarjana karena mereka melihat pentingnya masa awal ini. Mereka juga menyelaraskan kurikulum mereka satu sama lain dan mempersiapkan anak-anak di jalur yang sama. Mereka mengutamakan kooperasi atau kerjasama, bukan kompetisi. Kompetisi memang digunakan untuk menyeleksi guru di Finlandia, tetapi tidak untuk murid-murid di Finlandia. Di Finlandia itu mereka tidak ada ranking, jadi tidak ada yang juara 1, tidak ada yang juara 2, tidak ada perbandingan dan kompetisi di antara siswa dan sekolah. Sekolah di Finlandia juga tidak mempublish hasil tes mereka. Mereka menggunakan hasil tes mereka itu hanya untuk mengevaluasi sendiri. Semua sekolah gratis dibiayai pemerintah, dan tidak ada sekolah unggulan yang kalau mau masuk ke sekolah itu, siswanya harus mempunyai NEM yang tinggi. Di sana mereka dilatih untuk bekerja sama dan berkolaborasi di antara siswa. Di Finlandia semua serba gratis. Di Finlandia semua sekolah itu gratis. Tidak ada sekolah swasta, semua sekolah dibiayai pemerintah. Bahkan makan siang aja gratis, buku gratis, dan wisata belajar atau study tour itu juga gratis. Yang saya lihat di YouTube, sekolah mereka itu sangat besar dan mewah. Fasilitasnya lengkap, ada tenis table, ada ice skating ring, lapangan hoki, lapangan bola, bahkan ada tempat buat main PS. Ya, tapi tentu saja itu semua mungkin karena pajak mereka tinggi juga. Finlandia adalah salah satu dengan negara pajak pendapatan tertinggi di dunia, mencapai 56%. Koreksi saya kalau salah, tapi saya melihat dari beberapa sumber segitu. Pajak yang tinggi ini digunakan pula untuk menciptakan standar kehidupan yang tinggi di Finlandia. Mereka mendengarkan penelitian dan tidak takut bereksperimen. Di Finlandia itu, kalau mereka ingin membuat sebuah
sebuah peraturan pendidikan, mereka akan membuat peraturan itu berdasarkan keefektifannya. Jadi kalau berdasarkan data, peraturan itu efektif, Kementerian Pendidikan di sana mencoba peraturan itu. Ya kalau tidak efektif, tentu saja mereka tidak akan menggunakan peraturan itu. Selain itu, mereka juga tidak takut untuk bereksperimen. Karena mereka melakukan penelitian ini, kebijakan yang dihasilkan tidak terikat pada kekuatan lain, seperti proyek uang atau kepentingan politik. Guru-guru di Finlandia didorong membuat laboratorium mini sendiri untuk gaya mengajar, meningkatkan apa yang berhasil dan menghilangkan apa yang tidak. Pola pikir eksperimental seperti ini memungkinkan guru mampu berpikir dan menemukan solusi out of the box. Mereka mengutamakan kebutuhan dasar. Kebanyakan sistem sekolah di negara lain sangat fokus bagaimana cara meningkatkan skor dari tes-tes. Seketika mereka lupa kalau lingkungan belajar yang harmonis, sehat, dan bahagia sangat memotivasi para siswa untuk belajar. Sejak tahun 1980, pendidikan di Finlandia wajib mengutamakan kebutuhan dasar seperti pendidikan harus menjadi instrumen untuk menyeimbangi ketidaksetaraan sosial. Semua murid harus mendapatkan makanan gratis, akses yang mudah ke pelayanan kesehatan, bimbingan psikologi, dan nasihat dan rencana yang didesain untuk masa depan si anak berdasarkan kemauannya. Cara belajar dan atmosfer belajar mereka yang santai. Di Finlandia, setiap guru diwajibkan untuk memberikan murid mereka 15-20 menit waktu istirahat setiap 45 menit setelah pembelajaran. Dan studi menunjukkan bahwa jika murid itu diberikan waktu istirahat selama 15 menit, mereka akan berkelakuan lebih baik di sekolah dan mengerjakan tugas dengan lebih baik. Selain itu, seperti saya bilang tadi, di sekolahnya itu mereka fasilitasnya lengkap. Ada table tenis, PS, lapangan bola, lapangan hoki. Jadi itu membuat otak mereka fresh lagi untuk belajar. Selain itu, mereka juga nggak banyak PR. Menurut OECD, murid di Finlandia hanya menghabiskan setengah jam untuk mengerjakan sesuatu dari sekolah di rumah mereka. Tetapi walaupun begitu, performa murid mereka lebih baik daripada negara yang sistem belajarnya itu toksik kayak Korea Selatan. Terus murid di Finlandia itu biasanya mereka masuk jam 9 pagi sampai 9.45 pagi dan pulangnya jam 2 sampai 2.45 siang. Jadi sekolahnya hanya 5 jam. Kalau kita biasanya kan masuk harus jam setengah 7 atau jam 7 gitu ya. Terus pulang jam 2 atau 3. Siswa di Finlandia juga tidak mengenal ujian nasional. Kok bisa? Ya, pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk mengevaluasi pelajaran siswa. Menurut mereka, hanya gurulah yang bisa menilai 100% setiap kemampuan siswanya. Mengacu pada hal ini, tidak berlebihan jika kemudian Finlandia menerapkan standar yang sangat tinggi untuk guru-gurunya. Terus mereka juga disupport oleh teknologi saat belajar, sehingga siswa bisa learning by doing atau belajar dari melakukan. Tapi teknologi yang mereka pakai bukan untuk agar anak itu kecanduan, tapi dengan meningkatkan pengalaman belajar dari teknologi itu. Nah, sekarang apakah sistem pendidikan di Finlandia bisa diterapkan di Indonesia? Ya, tentu saja tidak akan mudah untuk diterapkan di Indonesia. Pertama karena budaya, latar, dan pola pemikiran yang berbeda. Di Indonesia, kita cenderung berorientasi terhadap nilai atau hasil akhir. Terlihat dari SD kan, di mana murid kita menganggap bahwa nilai mempengaruhi prestasi mereka. Di Finlandia, tingkat kelulusan murid di sana mencapai 99%, menyebabkan mereka lebih mengutamakan progres dibanding hasil akhir. Terus di Indonesia, kita cenderung meremehkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Kita pikir orang yang pintar itu orang yang jago berhitung dalam matematika atau yang jago dalam sains. Padahal setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jago dalam bahasa Inggris, jago dalam komputer. Sehingga kita tidak bisa memaksakan suatu orang untuk menguasai kemampuan yang mereka tidak memiliki passion di dalamnya. Contohnya, kita di Indonesia seringkali meremehkan sekolah kejuruan atau SMK. Padahal akan lebih baik kalau sejak awal seorang anak sudah mengetahui minat dan bakatnya lebih awal. Jadi mereka diikutkan ke sekolah yang tepat untuk bakat mereka itu. Berbeda di Finlandia, di mana 43% murid mereka berada di sekolah kejuruan sesuai minat yang diminati masing-masing. Terus pendidikan kita belum merata. Kalian perlu ingat bahwa pendidikan kita ini belum merata, apalagi sampai di bagian Indonesia Timur. Perlu diingat bahwa jumlah rakyat kita 270 juta, dibandingkan dengan Finlandia yang hanya 5,5 juta jiwa rakyatnya. Jadi mudah bagi Finlandia untuk meratakan pendidikan. Dan Indonesia juga mempunyai banyak suku, banyak pulau, sehingga sangat sulit untuk meratakan pendidikan. Terus perbedaan profesionalitas dan tunjangan guru. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, guru di Finlandia harus bergelar magister atau S1 untuk mendapatkan kredensial mengajar. Sedangkan di Indonesia, tidak semua guru bergelar S1. Untuk melanjutkan pendidikan itu, tentu perlu banyak biaya. Dan gaji guru di sini belum semuanya memenuhi UMR. Kalau di Finlandia, kita tahu sendiri, tunjangan mereka tinggi. Mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan karena semua difasilitasi negara. Tentu saja semua fasilitas itu dapat diberikan karena pajak pendapatan Finlandia itu tinggi.
tinggi, 56%. Jadi dana pajak itu sebagiannya diinvestasikan balik ke pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya akan sangat sulit menerapkan sistem pendidikan Finlandia di Indonesia. Ya karena alasan yang saya jelaskan tadi. Banyaknya perbedaan-perbedaan tadi tentu saja menjadi bahan pertimbangan dan harus dipikirkan secara matang. Karena kalau salah ambil keputusan bisa berakibat fatal. Tapi tentu saja saya yakin Indonesia pasti punya cara sendiri untuk memperbaiki pendidikannya. Seperti gebrakan Mas Nadiem kemarin, Merdeka Belajar, menjadi upaya pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim memiliki makna kebebasan berinovasi, kreatif, serta belajar dengan mandiri bagi unit pendidikan, baik guru maupun muridnya. Bisa dikatakan hal ini menjadi otonomi pendidikan yang kembali dihidupkan, di mana anak-anak Indonesia bebas menunjukkan keberagamannya serta cara belajarnya tersendiri. Cara memperbaiki pendidikan Indonesia adalah kita tentu harus memperhatikan guru, memberikan mereka tunjangan yang layak dan mengembangkan mereka secara profesional. Dan semua juga harus dimulai dari kita sendiri. Semangat belajar agar kita bisa menjadi cerdas dan suatu saat bisa berkontribusi untuk negara Indonesia ini. Saya Bim Zero, saya pamit dulu. Bye.